Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anak kelas 4 yang soleh-soleha. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dan sebelum kita membaca Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, alangkah lebih baiknya kita berdoa sebelum belajar ya. Ayo, kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita masuk dalam materi membaca Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, nih Ibu ada beberapa pertanyaan. Apakah kalian pernah baca atau hafal Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tidak? Oh, baca sering. Wih, hebat nih. Berarti anak-anak kelas 4 ini rajin-rajin ya baca Qur'annya ya. Oh, kalau hafal belum? Oh ya, nggak apa-apa. Nanti kita hafalkannya bersama-sama saja ya. Kalian tahu tidak bahwa di Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini Allah itu menjelaskan tentang isi Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 itu tentang penciptaan manusia yang berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa. Kalian tahu tidak tentang itu? Oh, baru sedikit, tidak apa-apa. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Oke, sekarang mari kita baca Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yuk, kita baca bersama ya secara tartil ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Sebelum kita membaca arti dari Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, kita bahas sedikit ya tentang tajwid yang terkandung di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ini. Oke. Ya, hukumnya apa? Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu nih tentang hukum ini di dalam ilmu tajwidnya jadi apa? Betul. Jadi hukumnya itu majaiz fasil yang dimana panjangnya antara 4 sampai 5 harokat. Lanjutkan. Nasu nih. Di sini kalau diperhatikan ada nun memakai tasydid. Maka hukumnya apa? Pintar lagi. Betul, hukumnya yaitu guna. Huruf guna itu sendiri yaitu ada 2. Ada mim dan nun. Dengan catatan mim dan nun ini memakai tasydid. Maka bisa disebut hukum tajwidnya menjadi guna. Na dibaca panjang maka hukumnya yaitu madhabi'i. Inna. Nah di sini juga atau nun di sini juga memakai tasydid maka sama seperti tadi maka hukumnya yaitu menjadi gunnah. Nah panjang 2 harokat maka hukumnya yaitu madhabi'i. Khalaqnakum laq. Laq di sini qa, hukum qa memakai sukun maka hukumnya apa? Pintar. Betul. Ini adalah qalqalah sughra yang dimana qalqalah itu terbagi 2 yaitu ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra.
Huruf qalqalahnya ada 5 yaitu ko, to, ba, ja, da. Oke, lanjutkan. Nah, hukumnya apa? Mato bi'i min zakari wa unsa. Hukum di sini yang berlaku yaitu hukum ikhfa. Ikhfa hurufnya ada 15. Di sini kenapa disebut ikhfa? Karena nun mati bertemu salah satu huruf ikhfa yaitu sa. Wa ja'alnakum. Nah, dibaca panjang karena dia hukumnya yaitu madha bi'i. Su'ubau. Ada waw mati diiringi huruf berbaris domah. Maka hukum tajwidnya yaitu madha bi'i. Wa qabaila. Ba. Hukumnya di sini yaitu mad wajib muttasil, panjangnya 4-5 harokat. Lanjutkan. Lita'arafu. A sama fu sama-sama dibaca panjang 2 harokat. Maka hukumnya juga sama yaitu madha bi'i. Inna. Hukumnya apa? Pinter. Iya, betul. Hukumnya gunnah. Huruf gunnah tadi sudah dibahas di depan, itu ada 2. Mim dan nun dengan catatan mereka memakai tasydid. Indallahi atqakum. Atqakum. Ko dibaca panjang 2 harokat, hukumnya madha bi'i. Inna. Nah, ketemu lagi nih dengan nun memakai tasydid, maka jelas itu hukumnya gunnah. Lanjutkan. Innallaha alimun khabir. Alimun khabir. Li sama bi sama-sama dibaca panjang dan sama-sama ia mati diiringi huruf berbaris kasroh. Maka hukumnya juga sama yaitu madha bi'i. Oke, mungkin ini sebagian tajwid yang ada di dalam surat Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, kita baca lagi bersama-sama Al-Quran surat Al-Hujurat ini secara tartil ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Coba kita lihat arti kata per kata dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu, min zakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sungguh Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti. Arti Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.
Arti Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu berbeda. Pada hakikatnya kita sama, kita setara. Cuman dengan sunatullah dari Allah, kita itu berbeda. Contoh nih, berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda suku bangsa, berbeda adat istiadat, itu berbeda. Tapi dengan adanya perbedaan ini bukan menjadikan kita saling bermusuhan, saling terpecah belah, saling tidak mengenal, tidak. Tapi karena adanya perbedaan, Allah menganjurkan kita untuk saling mengenal, untuk saling bisa bersilaturahmi, untuk bisa saling menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Maka dari situlah Allah menjelaskan pula bahwa yang membedakan kita itu bukan karena pangkat kita, bukan karena harta kita, bukan karena kekuasaan kita, tetapi yang membedakan satu orang dengan orang yang lainnya itu hanyalah ketakwaannya. Kita beda di hadapan Allah karena ketakwaan kita. Takwa kita kepada Allah atau tidak. Patuh tidak kita kepada Allah atau tidak. Maka dari sinilah jelas bahwa kita di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan tadi ketakwaan kita. Pesan dari surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan seperti tadi sepintas di atas bahwa perbedaan manusia itu menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa. Agar apa? Tujuannya agar kita bisa saling mengenal. Kemudian yang membedakan kita hanyalah ketakwaan kita saja, bukan yang lain. Coba kalian perhatikan nih gambar berikut. Mereka memakai baju adat sama atau tidak? Tidak kan? Mereka berasal dari daerah yang sama atau tidak? Tidak. Apakah bahasa mereka antara satu daerah dan daerah yang lain sama? Beda juga. Jadi jelas, kita saja diciptakan berbeda. Lalu, untuk apa kita saling benci, kita saling bermusuhan? Allah sudah jelas tadi dijelaskan di atas bahwa menciptakan kita berbeda ini untuk itu, untuk saling mengenal. Mengenal suku bahasa yang lain, mengenal suku bangsa yang lain, mengenal adat istiadat yang lain. Agar apa? Agar kita terjalin tali silaturahmi. Kemudian nih, coba kita lihat selanjutnya. Mohon maaf, kita lihat di sini kan dari perbedaan warna kulit. Ada yang lebih gelap, yang lebih terang. Coba lihat mereka. Berkumpul bersama, menjalin silaturahmi, menjalin persahabatan, menjalin persaudaraan, bercanda bersama, berkumpul bersama. Indah. Perbedaan itu indah. Jika apa? Jika kita bisa memaknai perbedaan kita itu dengan hati kita, dengan perasaan kita. Allah saja menciptakan kita dengan penuh kasih sayang, masa kita memaknai perbedaan kita tidak dengan rasa itu. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak soleh-soleha yang telah bersama-sama belajar hari ini. Semoga pelajaran hari ini mendatangkan keberkahan bagi kita semua ya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu setelah belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak soleh-soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.